Betul. Ini Pak, latar belakangnya kan narubah semua jadi peran Nasurka dulu. Yang pertama itu yang umum, peran Indonesia, baru peran pentingnya UMKM. Yang paragraf ketiga itu strategi pemasaran, sama yang keempat itu peran media sosial. Yang kelima sama data penjualannya Pak. Di mana? Di bagian mana itu? Maksudnya Pak, bagian Yang mana ditempatkan di mana? Pak, yang di sini yang pertama itu peran media sosial, peran digitalisasi di Indonesia ini. Kalau yang di sini Pak, Nasurka peran pentingnya UMKM. Terus selanjutnya Nasurka di sini strateginya. Terus selanjutnya baru peran di media sosialnya. Terus yang terakhir data penjualannya. Data penjualannya. Terus? Tahun terakhir. Oh, berarti yang Nggak ada nih, yang mana? Nggak ada tah hasil jurnalmu? Mana yang jurnal di sini? jurnal sini, iya. Udah ada, terus di latar belakang masuk jurnal Pak. Menurut ini. Tambahkan jurnal di sini bagian akhir. Tadi data penelitian 4 tahun berarti di sini. Masukkan jurnal. Kenapa kamu takut sekali kok coret-coret ini? Nah, tidak jadi nih. Masuk ke kita mau coret, saya di sini ku catat. Oh Pak. begitu. Iya. Ini jurnal minimal 2. Minimal nanti begitu sudah kenapa minimal 2. Strategi peran media sosial dalam meningkatkan penjualan. Ini biarlah kasih masuk Pak, kalau tidak terbitkan di jurnal tidak terbaca juga di citasinya. Apanya? Iya betul, tapi kalau dia tidak upload di internet tidak. Ini barang kalau dia tidak dimasukkan di internet, semua daftar pustakanya tidak ada gunanya. Oh iya, masukkan. Nah, kecuali nanti misalkan suruh bikin jurnalnya, Sinta tiga berapa? 800? 800. Nah, tapi tidak membayar di tempat Kim. Merkin Joko. Apa lagi? Iya, kenapa skripsi nih? Iya Pak, ikuti template. Oh itu sudah jadi itu, makanya menyesuaikan kembali. Sampai natanya ke Pak di rumah Pak. Memang kami ini tuh 2 jurnal sebagai pengantar, bahwa misalkan ya, terkait dengan judulmu, strategi bahwa hasil penelitian siapa, pada hasil penelitian saudara siapa, misalkan saudara Hapi, dan bisa digabung ini, misalkan contoh sederhana saja tuh, penelitian di sini Hapi 2020, kemudian Aman 2021 mengatakan bahwa strategi pemasaran dengan menggunakan, ini contoh saja ya, menggunakan media sosial, memberikan, jadi ini redaksi bahasanya lah, kesimpulan dari temuan penelitiannya ini yang kita narasikan kembali. Bahwa hadis penelitiannya Habib ini bahwa dia setuju bahwa strategi pemasaran memberikan dampak terhadap penjualan kakao misalkan. Dan kayak ini strategi pemasaran terhadap produk apa, produk tape misalkan toh. Nah, makanya tapi jangan nanti kasih masuk produknya. Misalnya memberi dampak terhadap media sosial, memberikan dampak terhadap peningkatan, ini contoh saja ya, peningkatan apa? Penjualan. Bisa penjualan itu. Terus di bawah berdasarkan latar belakang berdasarkan pemaparan pada berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang
strategi pemasaran apa? Strategi pemasarannya? Pemasaran. Strategi pemasaran dengan menggunakan media sosial yang dilakukan oleh UMKM kan dibilang apa Bang? Yang dilakukan oleh oleh toko bunga apa gitu kan. Masih mikir rumus masalah makanya cocok ini Rumusan masalah itu Pak yang bilang kami di analisis SWOT lama kok ini kalau analisis SWOT kok Pak di video aja Pak. itu lama kok ini kalau analisis SWOT begini mau pakai karena kau harus pakai kuadrannya. Saya itu tidak Ji. Saya Kalau mau dengar Kak dari sarannya Pak Ibadu, tapi ternyata diubah lagi. iya karena kalau analisis SWOT kan pakai kuadran. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, ini ada makna kalau begini garisnya apa maknanya, kalau begini apa maknanya. Ini angka-angka di sini, dan ini angka-angka tidak salah angka-angka. Saya itu tidak ada masalah. Kalau kau mau ini ya lama kok itu. Rumusan masalahnya itu Pak, yang pertama ada media sosial, yang kedua strategi media sosial yang paling efektif yang menarik pelanggan dan meningkatkan penjualan. Yang ketiga, apa saja tantangannya yang dilakukan toko Medaristik dalam memanfaatkan media sosial sebagai alat pemasarannya. Tantangannya. Gitu kan. Berarti di latar belakangmu ini kau harus sedikit memberikan gambaran juga tentang tantangan. Terserah tempatkan di mana. Nah, bahwa penggunaan apa tantangan penggunaan media sosial kau boleh merujuk dari temuan penelitiannya orang. Bisa sebelum itu data penjualannya. Bisa nanti kalau ada data penjualannya bisa di sini. Terserah kau tempatkan di mana, nanti diatur dipindahkan di mana. Harus kau ada tantangannya di sini. Nah, kau bicara tantangan. Apa tantangan atau ibaratnya apa kendala dalam proses penerapan strategi pemasaran dengan berbasis media sosial. Nah, satu mungkin jaringan internet. Karena kendalanya memang di jaringan internet. Kan tidak selama internet, bisa saja SDM-nya bermasalah. Tidak tahu. Dari pemilik tokonya katanya dari jaringan. Ya, jaringan. Iya. Data perasaan bagus di jaringan. Makassar ini. Iya. Tapi itu dari hasil wawancara online. Wawancara online. Kan tidak sempat Pak di toko, tidak pernah jadi saya kirim wawancara online. Tidak boleh itu Pak, dia harus langsung. Tidak apa-apa kok bikin kangen. Nanti kan ada pedoman wawancara. Di teknik pengumpulan data itu ada 2, ada namanya teknik pengumpulan data. Nanti kita di situ di belakang. Ada wawancara, observasi, ada studi dokumentasi. Ya. Ada masuk nanti di situ instrumen pengumpulan data. Nah, instrumen pengumpulan data itu terulang kembali pedoman wawancara. Nanti di belakang ada gitu. Ya. Tujuan penelitian, masih ingat cukup tuh menganalisis. Nah, tujuan penelitian mengikut dari rumah saya. Nah, ingat kok, kenapa menganalisis? Jadi kalau tujuan penelitian berarti tujuan penelitian itu identik untuk mengetahui. Karena aku masih S1, tujuannya mau terlalu menganalisis untuk mengetahui. Ini tentara bilang kau ambil dari CGPN semua ini dari AI. Tidak bisa copy paste dari AI. Untuk ternyata itu untuk mengetahui, mengidentifikasi. Ini kalau menceritakan kok AI itu dia cenderung modelnya kalah. Empat teoritis, empat praktis. Apa ini? Ini pasti empat teoris dari internet juga nih. Kalau saya tidak apa-apa banyak manfaat teori praktisnya. Tidak tahu bosmu tadi itu. Makannya 2, ininya 2 dipakai. Rumus masalah gitu. Ini manfaat teoritis berbicara tentang akademis. Manfaat. Nah, kalau praktis itu berhubungan dengan praktik-praktik lapangannya, apa kegunaannya. Kalau akademis teoritis itu apakah ini memberikan sumbangsi terhadap teori-teori. Jadi bisa satu bisa. Namanya teoritis, teori. Praktisnya untuk yang bersangkutan, toko bunganya, untuk pribadimu, untuk lingkungan sekitar.
Nggak apa-apa ya, tapi ikutin saya Formulir 1. Tinjau pustaka. Oh ya. Apa tinjau pustaka kamu coba susung ini dulu. Aduh. Di bab 2 itu tujuan pustakanya yang pertama UMKM dan tantangan pemasarannya yang A. Apa? UMKM dan tantangan pemasaran. UMKM. UMKM dan tantangan pemasaran. UMKM. 2. Media sosial sebagai alat pemasaran. Media Sosial sosial. Media sosial apa? sebagai alat pemasaran, Pak. Pemasaran. 3. Yang ketiga, strategi digital marketing untuk UMKM. Strategi digital Marketing untuk UMKM. marketing. 4. Yang keempat itu dampak media sosial terhadap penjualan. Ya. Terus Yang terakhir itu Pak, tantangan media sosial terhadap UMKM. Tantangan media sosial terhadap 5. ya, Media sosial. terhadap UMKM. Itu saja mana tambah Pak, tapi gue yang 5 Pak. Nah. Berarti Pak, kalau yang pertama UMKM dan tantangan, tidak perlu Mas saya jelaskan tentang apa itu pemasaran. Kenapa? Ini dia bisa dikasih pindah. Strategi pemasaran digital. Tugas turunkan saja ke sini. Intinya kan ada konsep pemasaran ini. Apa? Strategi digital marketing. Dampak media Strategi sosial. digital marketing untuk UMKM. Strategi marketing untuk UMKM. Iya Pak. Jadi kau pecah-pecah lagi nih. Nanti di sini kalau saya lebih konsep pemasaran dulu. Konsep pemasaran. Kalau karena nanti tanya ke penguji mau apa itu pemasaran, nah, tidak ada dalam situ. Cocok ini Mas. Pecah-pecah lagi modelnya begini. Yang bisa dipecah-pecah. Media sosial sebagai apa lagi? UMKM dan dampak media sosial terhadap penjualan. Menurut siapa ini? Kalau yang ini Pak, yang strateginya masuk ke Pak, menurut apa itu? Enggak ini. Oh ini, enggak ini Pak. Tapi tabelnya saya yang bikin Pak. Tabel kasih begini, tabel. Enggak apa-apa. Tabel 1. Ini halaman berapa? 2.1 ini. Tabel apa ini? Tabel apa ini? Menurut ini kan pemasaran digital mencakup beberapa teknik. Awalnya bukan bentuk tabel Pak, tapi lebih berupa si tabel supaya tidak aku jelaskan Pak. Tidak usah pakai tabel ya Enggak Pak. apa-apa, lebih bagus. Lebih mudah dimengerti. Ingat apa namanya ini? Tabel pemasaran digital. Strategi pemasaran. Iya, strategi pemasaran digital. Ini menurut siapa? Pemasaran digital mencakup beberapa teknik pemasaran digital. Pemasaran Berarti digital. bisa di poin ketiga di Pak. Nanti kau atur loh. Ini sumbernya dari mana? Yang lain aku tulis. Ini dari mana? Ini dari mana ini? Menurutnya siapa Menurut ini? ini, Pak. Menurutnya ini. Iya. Oh, Terus itu sumbernya. dari itu. Nah ini tulis namanya lagi. Media sosial sebagai pemasaran. Tentara ini tidak rata kiri, tidak rata kanan kiri kanan, tidak just tip. Tuh,
Just tip kah? Ini sudah Pak yang Ini. tidak Pak, karena pas kalau di sini. Nah, iya, itulah makanya saya bilang. Kenapa jalan sekali nih? Kalau dia 2 di sini, toh, berarti dia A di sini. Kalau nanti di bawahnya berarti dia 1 dalam kurung. Kalau sudah 1 dalam kurung berarti A dalam kurung. Kalau dia masuk terus, kalau dia beranak terus. Oke, ini tabel 2.1, 2.2 kan enak tuh. Hasil wawancara pemilik. Apa ini? Ini hasil wawancaranya Pak, dari itu wawancara online. Buatkan tabel juga. Karena kalau muka jelas kayaknya lulus Ini lebih cocok di latar belakang. latar belakang. Ini kan wawancara awal. Berarti nanti ini kan nanti jadi bisa kok apa? Kenapa sih? Marian? Hah? Bang, yang mana nih? Angkatan berapa? Enggak Pak, ini dari sisi kok. Kenapa dia tidak datang? Dia tidak datang. Hah? Mana buka puasamu? Hah? Bagaimana buka puasamu? Tidak tahu bagaimana program buka puasamu. Oh. Nanti lihat juga proposal ya. Sudah bikin apa? Kalau salah. Dari kemarin utang apa? Siapa yang tembak? Kalau mau padakan di atas tanggal 17 susah. Karena tanggal 17 itu baru cair serdosnya dosen. Iya. Kalau dari kemarin gue tanya itu anak bilang sini mi cepat aku bantu kok. Jadi kalau mana tadi tuh? Yang itu pada latar belakang kan. Selipkan di latar belakang. Kalau saya karena ini sumber wawancara awal, sorry, makanya nanti diselipkan di situ berdasarkan hasil wawancara awal. Di Berdasarkan bagian mana itu poinnya Pak? di bisa bagian-bagian terakhir data penjualan, kasih masuk di wawancara awal sebelum nanti penutup. Ini kan bagian penutupnya, sipkan di sini, jangan ditempatkan di bagian tinjauan pustaka yang itu. Tadi ini tempatkan di bagian wawancara. Sumber wawancara dengan pemilik. Ayo boleh lah daripada Jadi untuk media sosialnya Pak tetap bisa bahas-bahas lagi. Sebenarnya bisa kau gabung ini dalam bentuk paragraf tanpa tabel berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pemilik mindset pada tanggal atau dia tanggal berapa? Anggaplah tanggal 10 Januari berapa kan? 10 Maret. Anggaplah 10 Maret. Belum Maret nih. Belum bulan tanggal 10. Anggaplah tanggal 4 Maret 2025 itu. 25 jelas kami bahwa apa yang bilang di sini pengguna dalam proses pemasaran produk dalam proses pemasaran produk produk apakah buket ya produk buket bunga menggunakan beberapa aplikasi terserah kalau ini aplikasi media sosial seperti Instagram dan sebagainya. Ini dari mana kau ini? Dari mana kau dapat ini? Itu tuh Pak. Atau hasil wawancaranya. Disuruh AI buatkan Kak, susunkan Kak kata-katanya. Jadi ini produknya AI. Iya, ada dari hasil wawancara Pak. Apa yang bilang hasil wawancaramu? Hasil wawancaramu itu yang tuangkan di sini dalam bentuk narasi saja. Bentuk online nih Pak. Ini Pak.
Mana pertanyaannya? Di bawah Pak. Nama usaha dan siapa pemiliknya? Tahun 2020 Makassar belum terlalu banyak jual buku. Nah ini masuk nih, bahwa ini kasih masuk, tapi kau bahasakan dengan narasi baru toh. Buku Kue Bunga berdasarkan hasil wawancara awal dengan pemilik siapa gitu toh. Itu menerangkan bahwa ada beberapa jenis buket yang ditawarkan, kemudian proses pemasaran dilakukan menggunakan media sosial. Alasan penggunaan media sosial penggunaan media sosial dilakukan dengan tujuan bahwa kau sesuaikan saja ya, bahwa ini kan langsung dia nih, karena memang tujuan awalnya hanya ingin jualan melalui media sosial agar lebih memudahkan untuk promosi. Nah ini lebih baik kau ini kasih masuk. Berdasarkan wawancara awal dilakukan bahwa menurut pemilik tujuan awalnya didirikan ini memang pemasarannya lebih menyentuh kepada penggunaan media sosial. Tambah ini dengan bumbu-bumbu asamu. Nah, ada pun beberapa platform media sosial yang digunakan seperti Instagram, WhatsApp dan sebagainya. Iya di latar belakang, di observasi awal. Berarti ini bahwa menunjukkan kau turun lapangan. Walaupun tidak turun kau ceritanya tuh. Tapi itu menjelaskan bahwa kita turun lapangan, dia menjelaskan seperti ini. Dia menggunakan misalnya kalau perlu Instagram dalam kurung apa nama Instagramnya. Kalau kita mau lebih detail. Tapi kalau tidak mau tidak apa-apa, Instagram saja, simpan saja dulu Instagram, Shopee dan lain sebagainya. Satu nama toko aja sendiri. Ya, jadi nanti ditambah lagi di bawahnya bahwa sebagaimana dikemukakan di atas sebelumnya bahwa penggunaan media sosial merupakan salah satu aspek penting dalam pemasaran. Media sosial memiliki dampak yang sangat besar bla 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 bla. Hasil temuan penelitian, hal ini juga sejalan. Ada pendapatmu bahwa pernyataannya ini mengatakan bahwa media sosial sangat membantu dalam meningkatkan penjualannya. Misalkan toh, ya tambah misalnya begitu masuk media sosial yang diterapkan di mana di toko bunga ini mampu memberikan dampak pada peningkatan penjualan. Hal ini sejalan, perjelas misi. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian titik-titik. Siapa? Yang itu tadi Hafid Aman, cari mau di jurnal. Narasikan kembali itu jurnal. Selesai sampai situ. Jangan tempat kalau hasil temuan lapangan jangan tempatkan di tinjauan pustaka. Nah ini lapangan. Berarti tinjauan pustaka itu ya teori-teori. Jangan campurkan. Kecuali nanti kita memperjelas misalkan cuma satu dia mau diteliti media sosialnya, Instagram saja, ya Instagram saja. Ini bagus sih sebenarnya kalau kau kayak misalkan data penjualan, kalau bisa kau dapatkan misalkan Instagram berapa nak jual, misalkan gitu. Ini Instagram penjualannya berapa? Ini penjualan media sosial, jadi tulisanku ini saya media sosial penjualan Instagram berapa penjualannya? Anggaplah 10 dalam 1 tahun. Kita umpamakan tahun ya. Ataukah 1 bulan, bisa seperti itu. TikTok misalkan 15, 1 bulan kah, 1 tahun kah, terserah. Tetapi kalau dasar ambil 1 bulan kalau mau, kalau bisa 1 tahun 1 tahun. Kalau mau lebih terperinci. Nah, ataukah bisa juga nanti kan di antara semua media sosial yang digunakan yang mana paling tinggi? Instagram kah? Bisa membuatkan tabel grafik apa gini? Grafik data penjualan sesuai media sosial yang digunakan. Anggaplah ini Instagram, TikTok, Shopee. Ini bagian tinjauan pustaka dia yang Ini masuk latar belakang ini. Harus kuat latar belakangmu.
Data penjualannya. Iya, data penjualan itu bisa. Kan data ada datanya kan, penjualannya Instagram misalkan. Sekarang kita ingin bisa tambahkan lagi di bawahnya tabel atau grafik. Ini kan satu, toh? Ini satu paragraf ceritanya. Paragraf keduanya ini lagi masih mengambil dari data yang sama, yang mana paling banyak. Nah, bisa juga kalau tidak mau ke tabel, bisa dinarasikan sebagaimana data di atas, maka kita bisa melihat. Anggaplah ini Shopee 20 kan umpamanya per satu bulan ini, per tahun, bulan atau tahun terserah, bulan atau tahun toh. Kalau dia kita nih kan berdasarkan data di atas pada tabel sekian, berdasarkan tabel tabel 1 ini ya, tabel 1.1 dapat dilihat media sosial yang banyak memberikan penjualan atau yang laku, terserah apa bahasamu, adalah media sosial Shopee yang pertama. Setelah itu diikuti oleh ini. Itu kalau kita mau rinci. Enggak apa-apa jadi terbelakang ada tabelnya. Enggak apa-apa Ji, karena itu data. Sebenarnya data itu lebih bagus dijadikan dalam bentuk tabel ataukah dalam bentuk grafik. Jadi kita mudah mengertinya. Mudah dijelaskan Pak. Iya, grafiknya ini naik, ini turun, kan begitu. Ini banyak, yang mana sedikit. Nah, begitu penjabarannya. Ini apa? Oh iya, sebentar ya. Ini menurut Sargianti, strategi pemasaran digital melalui sistem. Enggak apa-apa. Ini aja. Ini dari jurnal Pak. Sumber Nugroho. Tapi kasih tabel. Tabel berapa? Karena kok tabel Ki? 2.3 tadi. Berarti 2.3 kalau misalkan dia nanti sesuaikan saja aturannya ya. Ini kasih posisinya seluruh sini. Ini berapa? 12 ya? Timesnya. Ukurannya, Iya, 12. poinnya. Berarti ini 10. 10 ini. Tapi jali kau pakai 10. Dia harus kecil. Nah, kayak ini kasih lurus aja lah. Nggak usah mau kasih masuk. Kasih lurus nih keluar sini. Apa ini? Ulasan dan testimoni. Enggak pakai begini aja sih. Kayaknya Pak. Dampaknya sama tantangan diganti dampak. Ada volume penjualanmu kan? Apakah anumu? Apa judulmu kah? Strategi peran. Enggak apa-apa. Berarti harus masuk ada konsep penjualan. Harus ada masuk konsep penjualan, tambah di bawahnya. Banyak F. Iya, harus ada konsep penjualan. Konsep Apa? Iya, konsep penjualan. Apa itu penjualan? Apa yang mempengaruhi suatu penjualan? Tebal-tebal ini dulu. Nggak tebal banget sih karena konsep penjualan itu ya 2 halaman lah. Ini bisa masuk perilaku konsumen media sosial. Apa nih? Ada beberapa yang mempengaruhi keputusan pembelian. Ini bisa dimasuk. Dimasuk konsep penjualan. Konsep penjualan. Dalam konsep penjualan dengan menggunakan media sosial ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi. Nah, ini berarti ini sudah tidak toh? Coret-coret mami ini nunggu kau. bisa dipakai. Oh iya belakangnya pakai saja print nanti. Ini penelitian 5 di Pak. 5. Nanti kalau ini kau pakai analisis SWOT, mati kau sudah. Produk unik. Tidak dia, kalau kau mau pakai analisis SWOT boleh juga. Saya malah senang kalau kau pakai analisis SWOT. Jangan milih Pak. Lebih ya, kita ketemu 2026 lah selesai kok. Jangan dikomparatifkan, lama kok ini kalau komparatif. Ini berapa? Berarti nanti penelitian itu pas selama 3 bulan nih Pak dari tahun 2025 ini. Ini kasih spasi 1 mini. Persamaan dan perbedaan dan persamaan. Tapi kubah semua yang tuh Pak jam yang dari jurnal ini. Tahun berapa ini? Mana tahunnya ini? Ini tidak ada tahunnya, tidak ditahu tahun berapa. Jurnal ambil 5 tahun terakhir. Iya dari 5 tahun terakhir itu semua Pak. Kasih masuk tahunnya. Ini kok dari mana ambil namanya Prasetyo? Ramawati. Ini biasanya berapa? Ada beberapa jurnal itu nah? Mana ada?
Ada ke daftar pustakanya? Ini Pak. Rahmawati, Nugroho. Ini kok dari Google Scholar kau tarik ini? Iya Pak, semua jurnalnya pas mas dari 10 jurnal kami di Google Scholar, terus pas masing dia bang apa-apa daftar pustaka. Enggak, karena masalahnya et al. Masa jurnal di et al. Et al ini dan kawan-kawan ini banyak ini. Enggak boleh et al. Ini masuk kalau daftar pustaka. Et al. Biasanya jurnal itu, setahu saya kalau jurnal-jurnal di Indonesia itu cenderung minimal 2 orang nih, minimal sekali, itu tidak mungkin sendiri. Makanya kalau kau buka Google Scholar, itu kan ada di bawahnya cite. Itu saja copy. Nah, dan sudah munculkan itu jurnalnya, ambil apa stylenya. Pokoknya kalau buka dulu Google Scholar, buka satu jurnal, cari di bawahnya itu ada kutipan, ada cite, ada jumlah pengunjung kalau tidak salah bagian sini. Nah, cite-nya ini klik. Nah, nanti akan munculkan beberapa apa anunya itu, ada apa style, ada Amerika, ada apa. Nah, pilihlah yang apa. Copy itu. Nah, berarti dia sudah mengcopy nama pemilik jurnal itu beserta kawan-kawannya. Tidak kayak Lima saja. Fokus pada sektor bunga berbeda dengan penelitian lain yang umumnya UMKM. Apa? Pasti ini dibikinkan kok, ini juga ini bikinkan kok kan? Kualitatif, studi kasus, kuantitatif. Nah, perbedaannya apa? Berbeda dalam pendekatan strategi pemasaran. Apa bedanya? Ini strategi pemasaran digital pada UMKM berbeda dalam pendekatan strategi. Kalau tanya kok apa bedanya? Tidak tahu, mau kau tahu sih. Ini tidak tahu tahun berapa. Makanya kan bisa perbedaan tahun, lokasi, waktu, kemudian perbedaan analisis bisa. Ini kan kualitatif. Ini sama. Jangan terus berbeda. Terus dulu apa persamaannya, kemudian di bawahnya lagi apa perbedaannya. Dia sama dengan apa? Sama-sama kuantitatif, pendekatan kualitatif. Sama-sama menggunakan strategi pemasaran digital. Sama-sama misalkan dia itu anggaplah itu yang sama. Yang kedua perbedaan pada lokasi penelitian sebelumnya berfokus pada penjualan UMKM di bidang apa? Anggaplah di bidang kue. Sedangkan penelitian sekarang di bidang buket, bunga. Kemudian yang kedua lokasi dan waktu penelitian yang berbeda. Betul? Pemasaran yang berbeda. Ntar ini saya tahu ini aplikasi, saya tidak tahu apa aplikasinya itu. Saya pernah lihat. Tidak dilarang, tapi maksud saya gini. Kalaupun pakai seperti ini, harus kau paham apa maknanya. Dari hasil jurnal yang kamu di Google Scholar, Pak, aku rangkum itu semua 10 Pak, membuatkan saya ini. Buat kamu kok? Perbedaannya. Perbedaan ini Pak, ada perbedaannya. Tidak masalah sih sebenarnya. Ini masalah. Di bab di Pak ini kan Bisa jadi pakai bantuan, tidak apa-apa. Kuantitatif. Ini bisa kau analisis penggunaan media sosial oleh UMKM. Memang begini judulnya. Saya tidak yakin begini judulnya karena dia kuantitatif. Pasti ada terhadapnya. kayaknya Pak, kapan yang pakai nanti? Cocok nih karena dia itu nah foto-foto nih. Memang begitu aplikasi, jangan terlalu banyak. Kerangka pikir sudah kan. Nah ini kerangka. Tanya lagi, buatkan saya kerangka pikir strategi pemasaran. Saya semua juga tabelnya Pak, cuma dari informasi. Iya.
Ya, kerangka pikirku yang pertama Pak itu media sosial, Instagram, TikTok, Shopee, WA. Yang kedua strategi pemasaran seperti konten, iklan, sama manajemennya. Yang ketiga peningkatan penjualannya seperti kepercayaan dari brandnya. Apa? Dengan Pak, pertama tadi media sosial, itu kan Pak yang paling atas. Kan begini nanti dulu pecah-pecah itu konten apa? Lalu ya media sosial IG, Nah ini, TikTok, Hah? ya, ini TikTok, ini apa? Shopee, WA. Shopee WA. Bukan, bukan Pak, bukan. Kan yang pertama. Enggak, media sosial. dasarnya ini kerangka pikir harus terambil dari akumulasi di tinjauan pustaka. Makanya ada muncul nanti terakhir itu pendapatnya siapa. Coba cari indikator strategi pemasaran. Indikator. Strategi pemasaran digital. Lihat indikatornya orang di penelitian-penelitian sebelumnya. Kalau mau kuliah yang kayak begitu jangan lihat di jurnal. Lihat di yang pernah aku jelaskan bab 2. Nah, biasanya itu ada anunya, ada kerangka pikirnya yang bisa kau kutip. Nah, ini juga buat dulu baganjang menurut versimu sesuai dengan teori-teori. Anggaplah gini, pemain saja ini. Kita bentar begini kah? Nah, kemudian nanti ada lagi di bawahnya dan sebagainya. Dan tergantung modelnya, boleh ke samping sih sebenarnya. Boleh juga begini modelnya. Nah, kalau kita mau angkat. Nah, kalau begini, mestinya ini kau harus jelaskan ini. Ini juga sama. Menjelaskannya itu dalam bentuk tulisan. Tidak begini kerangka pikir. Mungkin akan sebegini saja. Kerangka pikir penelitian ini menggambarkan bagaimana strategi pemasaran digital melalui media online berpengaruh terhadap peningkatan. Hati-hati. Pemasaran online memberikan dampak pada peningkatan penjualan. Sesuaikan dengan judul. Jangan kata berpengaruh. Karena berpengaruh itu berarti kau pakai regresi apa alat ukurmu sehingga dikatakan berpengaruh. Tidak ada alat ukur yang kau gunakan. Misalnya saya pakai ini Pak, yang pertama Boleh. Oleh strategi pemasaran, kemudian bawanya lagi penggunaan media sosial. Boleh. Baru jelas kami strategi pemasaran ini ya, penggunaan media sosial. Ada beberapa komponen penggunaan dari media sosial ini. Banyak penelitian terdahulu. Masih banyak rujukan. Lokasi jenis penelitian menurut Sugiono pasti Sugiono. Subjek penelitian ini perbaiki nih. Kalau ini kasih garis masuk. masuk lagi nih Pak. Ini masuk. Karena mau apa kentaranya ini A, ini B. Lebih baik kasih begini. Kasih di enter gini di bawahnya. Nah, berapa jumlahnya? Yang mau aku ambil itu Pak, pemilik toko, pelanggan tetap, bukan sih pelanggan tetap, kayak pelanggan lagi Pak. 7 sama calon pelanggan. 7. 7 yang pelanggannya Pak, yang calon pelanggan 3. Jadi total 10 semua. Belum. Sama pemilik. Untuk tambah di sini nanti bawa nah. Lebih jelasnya diuraikan di bawah ini. 1. Pemilik Pemilik toko berapa orang? 1.
Satu orang. Dua. Dua pelanggan, kan mau kami pelanggan tetap Pak, tapi tidak ada pelanggan tetapnya. Bagaimana? Bagaimana cara mengukur pelanggan tetapnya? Kak, ada pelanggan tetap tak? Katanya tidak ada. Bagaimana kalau pelanggan yang pernah beli saja? Pelanggan yang pernah beli. Berapa? 7 juta. 7. Terus apa tadi 3? Calon pelanggan yang belum pernah beli Pak. Yang di media sosial kayak yang naik aja saya lewat Instagramnya. Kayak saya Pak, muka beli bunganya tapi belum Pak mau beli. Baru calon. Nanti Pak. Konsumen. Atau itu saya pemilik sama konsumen. Berapa? 3. 3. 3. Saran tak berapa Pak? Berapa suruh ke bosmu? Tidak ada juga. Belum pernah bahas. 3. Kalau ini juga 3. Itu 3 calon pembeli. Konsumen yang sudah pernah membeli. Orang. Totalnya 7. Kasih ganjil, intinya ganjil, jangan kasih genap. Susah kita narik kesimpulan kalau genap. Populasi sampel. Mestikah populasi sampel? Dari contoh skripsinya orang ini Pak, ikuti bagiannya. Skripsi apa? Kuantitatif, kualitatif? Kuali. Oh. Populasi dalam seluruh pelanggan. Apa bedanya pelanggan sama konsumen? Kalau pelanggan yang itu Pak, yang sering, yang sudah beli. Kalau konsumen kan yang pakai, yang bisa pakai. Kalau konsumen kayak saya konsumen. Kalau pelanggan yang apa? Yang sudah beli. Sudah beli. Kalau konsumen Yang belum beli. bukan juga Pak, yang kayak pakai yang bisa. Kalau pelanggan itu berulang kali datang. Lebih dari 2 kali. Atau katakanlah lebih dari 1 kali. Kalau konsumen, biasa saya datang beli ke sana sudah nih. Besoknya saya tidak kembali lagi. Tidak ada pelanggannya Pak. Berarti tidak ada pelanggannya Pak. Tidak tahu. Mestinya konsumen saja sebenarnya. Anda sukar mengukur pelanggan itu, kecuali dia punya data berapa pelanggannya. Apa ini? Sampel diambil dari pelanggan yang berinteraksi media sosial melalui pembelian dan penelitian. Teknik Forsyth sampling yang membeli sampel ke depan dengan 30 ada 10 pelanggan. 10 pelanggan ini. Kan belum 7 Pak. 7. Ini genap ini. Harus ganjil Pak. Data apa ini? Sumber data prima, data sekunder, observasi. Itu ada pengumpulan data. Siapa? Apa kau buang nih? Itu Pak, kalau wawancara ke konsumennya harus online, bisa di online padahal kayak tatap muka begitu. Enggak. Kau Ci? Karena pasti susah ketemu Pak, karena pelanggan bisa aja kalau standby karena memang di tokonya Enggak video call kok gitu. kalau mau aja Pak. Misalnya kalau enggak bisa. Kalau cowok mau itu. Yang cewek mana? Cewek emang bisa. Harus ada jurnalmu di situ masuk supaya visitasi kuliah nanti dia Di jurnal Pin nanti bisa diselipkan masuk. bentuk jurnal Pin. Nah,
Kalau dia ambil, Hah? kalau diambil dari jurnal tuh Kan nanti template-nya, nah isi template dulu. tidak masuk ke nanti nasitasi ke dia nuku di jurnal yang sudah terbit. Itulah. Maksudnya gini, itu bisa tersitasi kalau ini sudah dikasih jadi jurnal dan ada nama atau di sini, baru diupload. Nah terbitkan itu penerbitnya. Nah masih itu anu tak baca di anu tak bahwa ada yang kutip ki. Begitu. Selama dia tidak diterbitkan di internet Kira tidak biar bisa. orang mencari referensi terbaca sitasi. Tidak. Tidak. Nah bilang nak buka di situ, nak buka jurnal tak tidak, dia hanya pada wilayah berkunjungan. Si taksi itu kalau nak kutip kemudian nak kasih jadi jurnal, nah publish ki, itu langsung tak baca. Kalau kayak begini ji, biar nak tulis nama di sini 3 orang, 10 orang ki. Kalau dia hanya tinggal di perpustakaan dalam bentuk fisik, tidak bisa. Harus di online. Walaupun itu tidak ada ji, hanya mengerjakan misalkan hasil temuan sesuai dengan penelitian si Anu Hafid, toh saya 2010, Aman 2000, anggaplah sama agak sama judul tak tahu 2022. Walaupun nanti cuma 3 baris ji, berpengaruh signifikan bla bla sudah. Dan dia terbitkan dalam bentuk jurnal. Nah, penerbitnya mana itu nanti nasitasi. Langsung narubahkan Otomatis. otomatis sih langsung naklan Berapa minimal daftar pustaka tuh ini? 15 15. minimal Baru. boleh banyak Baru. boleh lebih Tapi satu spasi. tapi kalau masuk di jurnal sudah 5 memang nih apalagi kalau nak kasih 7 jurnalnya 10 jurnal banyak tidak masalah sih sebenarnya Harus ada buku juga kali. Jangan jurnal semua. oh itu masalah apa lagi Dewi? Baru itu Pak dari Pak Ibadu mungkin ada tambahan dari kita. Itu masanya kerja minggu depan tanda tangan. Tapi mengajar perburuan kewarganegaraan sudah dipengaruhi juga. Ya, aku tahu. Saya mengajar ya kemarin. 6 pertemuan kah 8 pertemuan kayak itu saya. Wah, ada di kelasnya ini. Bukan. Oh ya di kelasnya Dewi, itu Iya, Buana. Saya ajar Ibu mana Pak? Roman Maksudnya Pak? mengajar di masuk